Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, selamat malam Indonesia. Selamat pagi buat Bapak Sukmo Harsono yang sedang berada di luar negeri. Pak Sukmo Harsono ini beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Hadir juga di sini malam ini bersama kita Bapak Teddy Gusnadi. Beliau juga merupakan salah satu tokoh politik. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Nah, ini hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini politikus ulung, ya kan, yang berada di Sukmo, waduh, maaf ya, apa nih? Sukmo Channel. Nah, ini saya takut salah nyebut lagi, karena ini penting, karena kita minta ini supaya like, subscribe, ya kan, komen, nah, dan share, gitu. Nanti ini akan kita bagikan di Sukmo Channel. Malam hari ini orang-orang hebat ini berdua ini kita minta pendapatnya dengan yang lagi rame-ramenya di menjelang pemilu ini. Hampir mungkin kalau kita hitung waktu ya tinggal 8 bulan lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum pesta rakyat 5 tahunan ini, yang tentunya selain memilih anggota legislatif, kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif hari ini nggak usah kita bahas karena ini masing-masing hadir ini tokoh-tokoh dari Partai Bulan Bintang dan Garuda. Tapi kita bahas bagaimana pandangan dua tokoh ini terhadap calon-calon presiden yang sekarang lagi rame ini. Kayaknya yang lagi bermunculan ini ada 3 calon yang ya boleh dibilang 3 paslon lah yang bakal muncul hari ini kelihatannya. Ada Anies Baswedan yang duluan start dengan katanya sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, ya kan. Habis itu nongol lagi Prabowo dengan Gerindra dan PKB-nya. Terakhir ada Pak Ganjar Pranowo yang katanya positif sudah diusung oleh PDIP. Nah, kita malam ini topiknya kita mencari capres. Nah, tentunya kita cari cawapresnya juga, ya kan? Siapa nih yang kira-kira dalam geliat tinggal 8 bulan ini? Nah, menurut abang-abang kita ini apa yang menarik kita mencari presiden ini? Kayaknya kita mulai dari Bang Teddy dulu ya, Pak Sukmo ya. Cocok. Kita perkembangan tanah air kita dengar dulu. Bang Teddy gimana nih? Kita di sini cari presiden nih buat ya. 2024. Silakan Bang Teddy. Ya, terima kasih. Jadi memang karena kita ini ya baik Partai Bulan Bintang maupun Garuda kan adalah peserta pemilu ya, partai peserta pemilu, sehingga memang oleh undang-undang diwajibkan untuk memilih atau mengusung salah satu ya nama untuk dijadikan calon presiden. Kalau mau menilai sih simple ya, kalau dari kami cuma mau menilai dari bakal, ini kan masih bakal ya, bakal calon presiden itu kami cuma menilai 2 aja ya dari 3. Jadi kami melihat bahwa ada nama Pak Ganjar dan nama Pak Prabowo yang kita juga di Partai Garuda saat ini sedang
mendiskusikan mana yang akan kita labuhkan ya untuk kita usung menjadi calon presiden. Kalau bicara dari dua nama ini memang ya tidak banyak ya yang mesti kita kritisi karena dua-duanya nasionalis, dua-duanya punya semangat untuk bangsa ini, dua-duanya memiliki apa ya? Memiliki karakter ya yang memang kalau kita lihat sejalan dengan presiden kita hari ini. Yang satu Artinya kenapa nggak disebut-sebut yang satu? akan ada keberlangsungan dari kerja-kerja Pak Jokowi. Jadi lebih ke situ sih kita. Kenapa Pak Dubes? Yang satu kenapa nggak disebut-sebut? Yang satu emang yang satu nggak nasionalis. Blacklist. Oke. Lanjut. Saya lihat ini Bang Teddy sudah langsung, kita begitu membuka pembahasan tentang kita mencari presiden, Bang Teddy udah langsung menampilkan apa gambaran yang bakal dia dipilih nih sama Bang Teddy ini. Gitu loh. Gimana Bang? Kenapa, pertanyaan Mas Sukmo tadi, kenapa yang satu tidak dipantau dulu lah, ya kan? Ini kan hari ini berkembang kan ada 3 nih yang sepertinya sudah memiliki tiket buat maju. Nah, kenapa tidak ditimbang-timbang? Kita kan lagi mencari calon pemimpin nih, pemimpin bangsa. Kenapa nggak ditimbang-timbang dulu? Satu lagi, dijabarin dulu lah, ya kan? Kenapa sudah langsung di-cut, tidak disebut lagi sebagai untuk dicari sebagai calon presiden gitu loh, Bang Teddy. Ya kita kan nggak boleh ngomong yang buruk-buruk kan. Ya. Oh begitu. Ya, jadi kalau saya mau membicarakan yang satu itu lagi, artinya saya membicarakan soal hal yang buruk-buruk. Kita tuh dilarang bicara hal yang buruk-buruk, ya nggak? Ya. Jadi nggak ada bagusnya ya? Ada lah. Begini. Ya kita bisa bicara Anies ya. Anies itu sudah pernah diberi kesempatan untuk berada di menjadi menteri. Sudah pernah diberi kesempatan menjadi kepala daerah. Dan kedua-duanya dijalankan dengan cara yang buruk. Jadi untuk apa kita membicarakan hal-hal yang buruk, ya kan? Jadi mendingan kita bicarakan hal yang baik-baik saja. Makanya kenapa kami sedang membicarakan hal-hal yang baik untuk kita usung gitu. Kita sedang membicarakan 2 orang terbaik dari yang terbaik. Ya, kita akan memilih satu dari orang-orang terbaik ini gitu. Gitu, Bos. Nah, kalau Mas Sukmo gimana, Mas? Ya, makasih Bang Firman dan teman-teman sekalian. Ngopi dulu yang paling pasti. Dan ngopi dulu. Salam ngopi dulu ya. Kita salam ngopi dulu biar lancar kita bicara. Ma, bikinin kopi, Ma. Jadi bagi saya gini, saya sebenarnya cenderung pengen mendengar lebih banyak lagi perkembangan di tanah air dari Bang Teddy. Karena ini kesempatan yang sangat baik bagi seluruh penonton Sukmo Channel ya. Bang Teddy ini kan salah satu artis di dunia perpolitikan Indonesia yang kalibernya sudah nasional. Kenapa saya bilang nasional? Kalau sudah hadir di ILC, TV1, ya kan, itu sudah bisa kita bilang salah satu persyaratan menjadi seorang politikus nasional itu sudah hadir di TV1 atau di ILC. Dan wajah Bang Teddy ini kan sudah mondar-mandir di sana. Jadi sebenarnya kita ingin menggali lebih jauh lagi tentang calon presiden 2024.
Dari jauh sampai dengan hari ini, Bang Firman, saya ini hanya melihat, hanya mendengar diskusi, debat, makin hari cenderung makin panas di antara juru bicara bakal calon presiden. Nah, jadi bakal calon presiden yang belum ada wapresnya, bakal calon wapresnya itu belum ada sampai hari ini yang bicara kepada masyarakat, kepada rakyat, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka nanti jadi presiden. Itu belum ada. Yang sibuk mondar-mandir di televisi itu kan para jubirnya, yang semua mengatakan calon mereka yang terbaik, calon mereka sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Itu yang ada. Plus yang ada adalah presentasi dari para lembaga survei yang setiap hari wirawiri juga di layar kaca dan di media sosial memaparkan hasil surveinya, yang satu sisi dibantah oleh juru bicara partai yang merasa hasil survei bakal capresnya turun, kemudian yang satu sisi dialhamdulillahin oleh juru bicara bakal capres yang merasa hasil surveinya naik. Nah, yang ada yang kita tonton itu. Padahal tadi disinggung bahwa pemilu kita kan tinggal 8 bulan. Banyak persoalan di tahun 2024 ini yang harus diketahui oleh kita semua, pandangan dan visi misi dari bakal calon presiden menghadapi persoalan-persoalan tahun 2024. Kandidat yang ada tadi, kalau Bang Teddy bilang hanya 2 yang bagus, yang satu katanya sudah masuk kotak menurut pandangan Bang Teddy. Menurut saya ketiga-tiganya ini adalah merupakan kandidat-kandidat terbaik sekarang yang ada. Kandidat, bukan calon presiden. Karena belum ada yang given sebagai bakal calon presiden. Artinya given itu apa? Satu, dia sudah memiliki bakal calon wakil presiden. Yang kedua, nanti sudah didaftarkan ke KPU, itu baru given. Kalau sekarang ini masih bakal calon. Jadi ada 3 bakal calon yang sekarang belum berbicara apapun juga. Oke, taruhlah sedikit beberapa akhir ini Anies Baswedan sudah mulai berbicara sedikit tentang apa yang akan dikerjakan. Tetapi sayangnya yang disampaikan itu baru sebatas kritik, baru sebatas mencoba mengkuliti bakal calon presiden yang ada. Nah, ini juga saya sayangkan. Kita semua menunggu bakal calon presiden ini bicara bahwa di 2024 ini akan ada kejadian yang saya prediksi dari dalam negeri semacam ini, dari luar negeri semacam ini. Sehingga saya sebagai calon presiden akan membuat program dan strategi bla 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 bla. Semestinya memanfaatkan waktu tunggu, waktu kosong ini, mereka berbicara masalah itu. Mengingat kampanye itu kan waktunya terbatas, cuma 70 hari. Dipotong dengan debat, dipotong dengan kampanye di lapangan, mereka tidak akan cukup punya waktu untuk bisa memaparkan apa yang akan dikerjakan sepanjang 5 tahun ke depan. Ini kesempatan bagi mereka untuk memaparkan pandangan mereka tentang tantangan dan peluang baik dari dalam maupun luar negeri yang akan terjadi sepanjang tahun 2024 sampai tahun 2029. Kok yang ada malah mengkritik pemerintah sekarang, mengkritik kebijakan yang ada. Kebijakan yang ada dan apa yang sudah berjalan sekarang ini kita sudah sama-sama tahu. Apa yang jadi kesulitan, apa yang jadi prestasi, kita sudah sama-sama tahu. Udah nggak perlu dibahas. Toh faktanya, hasil survei kepuasan masyarakat kepada pemerintahan sekarang kan sudah menunjukkan level paling tinggi dalam sejarah sebuah pemerintahan yang sudah akan habis masa waktunya, itu masih memiliki hasil survei yang sangat tinggi. Nah, jadi baik Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar, Mas Anies, ya kan, ini sekarang semuanya masih sibuk
anjang sana, anjang sini, kunjung sana, kunjung sini, lirik sana, lirik sini, ya kan? Bimbang sana, bimbang sini mencari bakal wapresnya, yang sibuk jubirnya, masyarakatnya hanya melihat tontonan yang semacam itu. Padahal saya dari luar negeri melihat ada banyak persoalan yang sangat penting dan bakal mengganggu Indonesia 5 tahun ke depan dari sudut pandang luar negeri. Ini yang harusnya juga menjadi perhatian daripada para kandidat ini, termasuk para jubirnya. Jubirnya ini ngotot-ngototan, bersih tegang untuk saling mengcounter satu sama lain, yang menurut saya bukan sebuah pertunjukan yang baik dalam rangka mengisi waktu kosong sampai dengan tibanya masa kampanye. Ini menurut saya kondisi yang sekarang. Makanya saya tantang tadi Bang Teddy, persoalan apa yang ada di dalam negeri, ya kan, 5 tahun yang akan datang 2024-2029, sehingga kandidat di antara tiga ini siapa yang paling oke ngadepinnya, nah, atau semua sama, nah kan gitu. Baru nanti menurut saya akan sampaikan tantangan yang akan kita hadapi 5 tahun ke depan dari sudut pandang luar negeri, sehingga kita bisa lihat kalau masalah dalam negeri semacam itu, masalah luar negeri semacam ini, di antara tiga ini siapa kira-kira yang paling mengerucut mampu mengatasi persoalan tadi. Itu pengantar dari saya gitu, Bang Firman. Oke, memang gini. Hari ini memang kita bisa melihat ya semuanya, semua kandidat-kandidat ini memang tidak langsung bicara pada konten-konten yang ingin kita dengarkan, ya. Apa sih yang kita ingin bicarakan buat 2024 nanti sampai 2029? Ini kan sebenarnya kan yang menunggu ini nggak banyak, saya bilang. Ini setiap kandidat ini memang punya cara masing-masing. Kita lihatlah ya, Bang Sukmo. Orang kita ini, makanya kenapa para kandidat ini punya cara masing-masing. Kita lihatlah di Indonesia ini. Kenapa acara-acara gosip misalnya ya, itu ratingnya bagus. Kenapa acara-acara yang berbau yang serius, yang berbau pendidikan dan segala macam itu ratingnya nggak banyak, sehingga acaranya tutup. Ya, jadi kalau kita mau melihat di kondisi sosial masyarakat kita saat ini, kita bicara hal-hal yang rapih, yang tekstual, yang bicara rencana kerja, itu saya yakin bahwa para kandidat ini berpikir beberapa kali untuk melakukan hal itu. Mungkin mereka akan sampaikan itu ketika mereka nanti ditanya di kampanye di dalam perdebatan kandidat. Ya, coba kita lihatlah rata-rata dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang retorika, sesuatu yang konseptual itu disampaikan biasanya pada saat debat kampanye. Jadi kalau untuk coba ya, Om Sukmo kan udah sering ya udah berpengalaman ya. Kalau kita lihatlah di mana di kampanye-kampanye pilkada. Kenapa kampanye pilkada itu di kita ini lebih banyak akhirnya untuk menarik massa, mereka akhirnya ada dangdutan, ya kan? Ya karena ketika calonnya berorasi itu kelamaan juga orang udah bosen, gitu kan? Makanya kenapa para kandidat-kandidat ini kelihatannya belum, ya mereka pasti menyiapkan semuanya. Cuma memang ada catatan kemarin yang menurut saya lucu juga ya. Kemarin sudah diangkat di media pernyataan dari Partai Garuda ketika mereka mempermasalahkan mengenai jalan antara Pak SBY dan
Pak Jokowi. Ya, yang mempermasalahkan ini, makanya saya bilang ajaib. Kenapa? Karena mereka itu Pak Jokowi dan Pak SBY bukan kandidat, bukan kontestan, sehingga aneh kenapa harus diperdebatkan hal itu. Ya, harusnya kalau mau memperdebatkan, misalnya Anies misalnya menyerang atau mengkoreksi, mengkritik ya kebijakan dari Ganjar misalnya, atau sebaliknya. Nah, itu masih masuk akal. Tapi ketika mengkritik ya dan membandingkan dari dua orang pemimpin Indonesia yang kedua-duanya nggak jadi kontestan lagi, ya ini kan yang saya bilang, ini artinya ada masalah. Ada masalah di kandidat ini dan timnya, bahwa mereka tidak bisa menjual kandidatnya karena memang kandidatnya tidak ada yang bisa dijual. Prestasinya maupun gagasannya. Akhirnya hanya mengkritik dan membandingkan dengan era-era yang sebelumnya. Ini kan konyol. Nah, itu yang saya bilang salah satu contoh kenapa saya hanya membahas dua kandidat, karena saya lihat dua kandidat ini ya masih belum konyol-konyol. Ya itu Yang tadi saya bilang, Ted, kalau Ya. memang sekarang ini presiden ini bakal calon presiden ini, oke lah dia sibuk ngurus koalisi sama yang belum pasti, sama cari bakal capres, mau bikin efek kejut kayak, mau bikin kita kejut-kejut kayak atau apa gitu kan. Tapi para jubirnya ini kan mereka sudah menjadi bagian daripada tim. Pasti sudah ada lah katanya, wah kami ini melangkah maju, kami ini setiap hari diskusi di antara koalisi ini, bicara program-program, sudah mulai menyusun macam-macam lah gitu. Sampaikan itu pada saat debat di televisi. Nah, emang gitu loh. Emang sudah ada jubirnya? Sudah ada, kalau kita lihat sudah dipakai petunjuk. Sekarang dari KIB sudah ada, dari mewakili partai jubirnya sudah ada, dari PDP sudah ada, ya kan? Dari Gerindra pun sudah ada. Jadi sebenarnya kita perlu, kalau oke itu kalau misalnya bakal capresnya belum ngomong, ya jubirnya ngomong. Termasuk apa yang Bung Teddy sampaikan tadi, kalaupun mereka mau menyerang, ya seranglah kebijakan sebagai calon gubernur sekarang dengan kebijakan gubernur yang satunya lagi kan gitu. Wah, itu bagus gitu loh. Jadi bukan menyerang pemerintah masa lalu dan pemerintah yang sekarang. Jadi adu kehebatan di antara dua gubernur dan satu menteri pertahanan kan gitu. Bicara rekam jejak kan gitu. Kalau bicara rekam jejak, ya kita lihat rekam jejaknya kan gitu. Yang satu pernah jadi menteri, satu pernah jadi gubernur, yang satu pernah jadi gubernur, sedang jadi gubernur, pernah jadi anggota DPR, yang satu menteri pertahanan, pernah menjadi Pangkostrat, dan lain-lain kan gitu. Ya itu yang dikulitin gitu loh. Selama mereka bertugas itu apa kelebihan masing-masing, bukan fokusnya kepada pemerintah sekarang atau kepada pemerintah masa lalu. Tapi oke lah, ini menunjukkan. Artinya Pak Sukmo Harsono mengatakan bahwa juru bicara para kandidat ini lemah ya? Bukan lemah lagi, mereka hanya mencari panggung sekarang ini, mencari panggung membela diri, ya kan? Atau senang-senang ketika hasil surveinya naik. Tapi mereka tidak pernah secuil pun menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan semacam ini loh bakal capres saya itu. Mengingat begini, saya ambil salah satu contoh bahaya 2024 sampai 2029 yang akan datang yang harus diketahui oleh masyarakat. Pertama adalah yang namanya cybercrime. Cybercrime ini persoalan nyata yang ada di Indonesia yang menurut saya masih sangat lemah. Kebocoran data, kebocoran masalah atau di-hack-nya website pemerintah, berbagai macam instrumen keamanan data-data pribadi masyarakat, artificial intelligence AI yang sebentar lagi akan menerobos semua ruang yang ada di semua negara. Apa yang mau dilakukan oleh 3 bakal calon presiden ini? Melindungi cyber kita, melindungi data-data kita.
Jangan-jangan mereka artificial intelligence aja nggak paham sampai sekarang. Kemarin kita dengar beberapa kali website kita bocor, ya kan? Dijual data-datanya. Itu adalah suatu fakta yang nyata di depan mata, ya kan? Terakhir kemarin kita lihat di running tag wali kota Bekasi atau wakil kota Bekasi itu di apa namanya, di gedung apa itu? Itunya dihack running text-nya, sehingga kemudian muncul kalimat-kalimat yang tidak pantas. Itu kan nyata di depan kita. Hei, bakal calon presiden, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, perintahkan tim Anda ini untuk bicara nih, bahwa saya akan melakukan tindakan ini untuk mengatasi cybercrime yang akan terjadi dalam rangka melindungi warga negara. Sehingga kami atau kita masyarakat pemilih Indonesia nih, saya dapat satu poin nih. Kalau calon presiden ini yang saya pilih, insya Allah data-data keamanan pribadi kita semua akan aman, akan terjaga. Karena presiden ini sudah punya pandangan yang baik tentang cybercrime buat Indonesia. Misalnya begitu, contohnya begitu. Termasuk Bung Teddy, saya bilang, apa yang paling berbahaya begitu bank selesai pelantikan yang akan dihadapi oleh bangsa kita dalam negeri? Itu yang harus dibahas oleh para juru bicara gitu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau begini caranya, pilihan kita terhadap bakal calon presiden 2024 ini masih menggunakan metode lama. Cari yang ganteng, cari yang agamis, cari yang penampilannya baik, cari yang merakyat atau pura-pura merakyat, ya kan? Dada-dada ke sana-sana padahal semua shootingan, ya kan? Settingan. Kita disuguhin yang kayak gitu-gitu kan. Ini aduh, bagaimana? Itu termasuk yang mau dipilih Garuda nih ceritanya. Nah, itu pertanyaan saya coba. Ya. Nah, ini menarik nih ya. Artinya ini sebelum menarik nih, Bang Teddy, saya juga mau supaya lebih fokus. Jadi sebelum apa yang disampaikan Mas Sukmo tadi kan, Bang Teddy udah menyampaikan nih kenapa hari ini terlihat sepertinya kita ini mau mencari calon-calon presiden, sepertinya kan yang nongol ini kan cuma malah jauh dari harapan, malah bercerita, malah seperti yang sampaikan Bang Teddy tadi, saling serang antara pemerintah yang lalu dengan pemerintah hari ini tentang jalan lah, ya kan. Nah, di sini kan kita menarik bahwa ini kan sebenarnya yang ingin ditampilkan kalau kita melihat bahwa ada calon pendukung pemerintahan hari ini, ya kan, dan antitesa terhadap pemerintah hari ini. Itulah mungkin yang ingin ditampilkan dengan mengeluarkan isu-isu tentang keberhasilan pembangunan itu tadi sebenarnya. Yang sebenarnya memang konteksnya lari. Sebenarnya harusnya antar calon lah yang kita harapkan saling jual program, menunjukkan ini loh hasil karya saya setelah menjadi gubernur, ya kan, di DKI, ini program saya dan apa yang telah saya lakukan di Jawa Tengah. Baik juga itu ketika Prabowo menyampaikan dulu ketika saya memimpin di ABRI, di TNI, apa keberhasilan yang saya lakukan, itu kan harapan kita kan begitu tadinya. Cuma yang hari ini tampil ya seperti yang Bang Teddy sampaikan tadi, ya cuma seperti isu sana, isu sini yang akhirnya ya jauh dari harapan masyarakat yang seperti diharapkan oleh Mas Sukmo, ya kan. Nah, kira-kira nih arahnya kemana nih Bang Teddy? Setelah kita melihat apa yang kita sampaikan barusan nih, apa harapan Bang Teddy, Bang Sukmo, gitu kan? Kita lebih mengerucut nih, bagaimana sebenarnya ini supaya mantap kita nih nyari presiden itu supaya lebih mengena. Dan lebih ya namanya mencari presiden ini memimpin bangsa kita gitu loh. Masa hari ini yang kata Mas Sukmo tadi cuma dada-dada, cari yang ganteng, pencitraan, itu kan kayaknya kasihan bangsa kita gitu loh. Akhirnya
di pesta ke depan ya itu lagi yang bakal terjadi gitu loh. Memang kita ini kan terikat ujung-ujungnya memang gara-gara juga adanya PT 20% itu. Kalau memang PT 0%, mungkin hari ini banyak sekali kandidat, ya kan? Masuk mau Bang Teddy, kita maju semua nih. Kan? Ya, mau nyapres semua kita, ya kan? Maju Nah, calon hari lurah ini kan aja. akhirnya kita kan terkukung ini. Kita nih, terkukung akhirnya kan cuma ada 3 kandidat nih sepertinya yang hari ini akan tampil. Nah, kita cari ini gitu loh. Harapan kita bagaimana nih kita mencari calon presiden ini? Ayo Bang Deddy. Ya, kalau kita memang simpel ya. Saya juga dalam beberapa kesempatan selalu bicara bahwa kita itu nggak melihat bahwa harus terlihat gagah apa segala macam ya itu kan namanya retorika jualan itu biasa. Tentu hal-hal yang baik, yang bagus yang akan disampaikan. Nggak mungkin ada kandidat yang menyampaikan hal-hal yang buruk. Ya, semualah termasuk caleg, termasuk calon kepala daerah, semuanya pasti kan hal yang baik-baik, hal yang bagus-bagus terlihat. Kita itu fokus, kalau Partai Garuda dari awal, kami mengatakan bahwa ketika ditanya beberapa media, kita cuma jawab kita kiblatnya satu kok, kiblatnya itu ke konstitusi. Kenapa? Ya, kenapa? Ini kan ada yang nanya, ya semuanya kan ke konstitusi. Begini, kita mencari presiden itu yang memang untuk zaman sekarang ini bukan yang pandai bersilat lidah, yang pandai berorasi, tapi yang punya nyali. Punya nyali gimana maksudnya? Yang punya nyali itu adalah presiden yang dia hanya berkaca pada konstitusi. Misalnya nih, ini sering nih saya sampaikan, tapi saya sampaikan juga lagi nggak apa-apa. Misalnya presiden yang berani ya mengatakan, ini salah satu contoh. Ketika ditanya nanti kami tanya Pak Presiden, Pak Calon, Pak Kandidat, ya, apakah Anda siap? Ya, misalnya di salah satu di Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hak dan kebebasan orang untuk beribadah. Apakah ya akan ada dalam tanda kutip terjadi lagi seperti saat ini? Misalnya, ini salah satu misalnya nih. Ketika dia bilang, saya nggak peduli siapapun itu, mau itu kepala daerah, mau itu dianggap sebagai pimpinan agama atau pimpinan organisasi, ketika melakukan itu saya akan proses, saya akan tekan, saya akan urus sampai orang tersebut dikenakan sanksi. Kita saat ini sudah melihat ya, sebenarnya kalau semuanya berkaca langsung ya para pembantu presiden saat ini, ya saya bilang para pembantu presiden saat ini benar-benar menjalankan ya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, maka nggak akan paling tidak meminimalisir permasalahan-permasalahan. Yang kami lihat ya, contoh yang saya sampaikan tadi, coba ya, misalnya ada kepala daerah yang seharusnya mengayomi, ya, yang harusnya patuh terhadap amanat Undang-Undang Dasar 45, itu melakukan sesuatu yang melanggar. Tapi sampai hari ini bebas. Ya. Sehingga orang-orang yang lain akan melakukan hal yang sama. Mereka menganggap bahwa wah, boleh kok melakukan hal itu. Ya, boleh melakukan hal itu dan ketika kami lakukan hal itu kelihatannya hukum tidak akan menyentuh kami gitu. Karena kami bisa berlindung di balik nama agama, ormas dan sebagainya. Nah, sesimpel itulah kita mau mencari calon presiden. Kita tidak butuh orasi yang panjang-panjang, butuh gaya-gayaan. Kita cuma mau melihat presiden yang bernyali.
saat ini Presiden Jokowi adalah presiden yang bernyali, ya. Presiden yang bisa mengambil keputusan yang tidak populer, ya. Yang seharusnya bukan beliau yang lakukan. Saya pernah di sebuah stasiun TV secara terang-terangan menyebut nama. Saya minta Pak Presiden untuk memecat 3 menterinya. Saya sebutkan nama-namanya. Ya, saya sebutkan aja di sini bahwa saat itu kasus FPI. Ya, saya bilang saya bicara dengan orang-orang FPI. Ya, saya bilang kalau saya ya jadi menterinya Jokowi, saya akan bubarkan kalian. Supaya apa? Supaya kalian punya kepastian hukum. Sehingga kalian bisa men-challenge men-challenge ke pengadilan. Nah, yang terjadi ya adalah akhirnya harus Pak Jokowi yang turun tangan. Menteri Agama yang dulu lempar ke Pak Mahfud. Pak Mahfud lempar ke siapa lagi tuh? Menteri Dalam Negeri. Ya, waktu itu. Jadi ini saling lempar-lemparan, nggak berani untuk bersikap. Nah, akhirnya yang turun tangan presiden kita, Pak Jokowi, yang turun tangan. Jadi saya bilang kepastian hukum itu harus jelas. Kalau memang kepastian hukum itu harus berjalan, ya, beriringan dengan keberanian. Nah, Justru itu, Ted. Jadi, Ted, saya potong gini, Ted. Makanya kalau sekarang yang dicari adalah presiden pemberani, kembali lagi saya bilang, juru bicara itu mestinya bicara begini. Indonesia 5 tahun ke depan akan menghadapi persoalan hukum internasional yang sangat berat. Misalnya, ketika kemudian banyak hasil-hasil tambang kita kemudian diprotek, tidak boleh dijual secara raw material, digugat di WTO, ya kan? Maka saya sebagai bakal calon presiden akan menyiapkan bakal calon menteri yang memiliki pengetahuan hukum internasional. Dari sekarang tuh juru bicara bakal calon presiden ini sudah men-challenge gitu loh, bahwa pemerintahnya akan datang ini akan memperkuat tim hukumnya dengan para pakar-pakar hukum yang akan kita seleksi menjadi bakal menteri hukum dan HAM yang akan menghadapi persoalan internasional. Misalnya, salah satu lagi persoalan hukumnya apa? Persoalan masalah hukum maritim. Kita ini negara kepulauan. Sekarang ini geopolitik di kawasan Asia Pasifik sudah mulai memanas, di mana pulau-pulau ini bersinggungan diklaim oleh Cina sebagai milik Vietnam, milik Brunei, milik Cina dan segala macam. Dia terus membangun di situ, terus memperkuat di situ, sementara negara-negara kecil yang lain tidak punya keberanian. Nah, bagaimana dengan pulau-pulau terluar kita yang akan datang? Ini tantangan tahun 2024 nih, 2004-2009. Jadi bakal calon presidennya ini menyiapkan tim hukum yang seperti apa? Mestinya dia bicara begitu tadi. Saya di hukum internasional akan menyiapkan bakal calon menteri yang ahli hukum internasional. Dan misalnya seperti tadi bilang, kita akan mencari bakal calon presiden pemberani yang bisa melindungi seluruh hak asasi manusia di dalam negeri terkait dengan masalah pembangunan rumah ibadah dan lain-lain misalnya. Sehingga kelihatan, oh kalau masalah hukum internasional, masalah pemberani, nampaknya nih yang paling condong oke ini misalnya Pak Prabowo misalnya, ya kan, cenderung pemberani nih. Konflik geopolitik ini kan kemungkinan terjadi perang di Indo-Pasifik sangat besar pada 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Jadi perlu bakal presiden yang punya kemampuan dan keberanian dan punya pengalaman strategi perang. Nah, misalnya mengerucut kepada Pak Prabowo misalnya. Ini yang menurut saya jubir itu bicaranya begini di media gitu. Oke. Gitu, termasuk Gelora juga ya, jadi masalahnya Garuda tunjukin juga dong yang kayak apa gitu. Kalau PBB kan nanti sudah banyak tuh pakar hukum yang siap untuk menjadi kandidat bakal menterinya di pemerintahan yang akan datang. Karena kita tahu banget persoalan internasional. Misalnya kayak gitu.
Wah, ini bisa-bisa Pak Dubes diminta pulang secepatnya untuk jadi jubir nih. Enggak usah, kita di sini aja ngopi enak-enak kita. Ini ya, masalahnya kalau saya perhatikan, ya, kayaknya Pak Dubes cocok deh jadi jubir. Ya, karena jubir-jubir yang lain menurut Pak Sukmo ini lemah, ya. Dari cara bicara dan jadi mereka itu sebenarnya tujuan mereka bukan untuk capres kandidat ya, tapi mereka memang ini kalau saya tangkap dari bahasa Om Sukmo ya, bahwa para juru bicara ini sebenarnya sedang mencari panggung untuk diri mereka sendiri. Ya begitu kan? Untuk jadi caleg ya. Jadi memang saya mau kasih tahu ke Pak, jadi kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar nonton ini, saya bilang bahwa Pak, bahwa juru bicara kalian lemah. Jadi tolong dicari ulang juru bicaranya. Ada yang namanya Pak Sukmo, dia lagi bertugas sekarang ini, dia salah satu kandidat kalian. Tapi memang benar-benar, saya setuju dengan Om Sukmo, artinya gini, yang saya lihat bahwa sekarang ini pertarungannya itu bukan pertarungan ya gini, sekeras apapun ya pertarungannya ya. Ya. Harusnya saling melemahkan terhadap kandidat. Ya. Yang sekarang ini yang terlihat adalah yang saling melemahkan itu antar juru bicara. Jadi mereka memang berebut panggung. Sebenarnya yang mau jadi kandidat ini siapa, gitu kan? Apakah 3 orang itu atau memang para juru bicara? Atau memang juru bicaranya sedang mencari panggung untuk kebetulan mereka caleg ya, sehingga mereka sedang mencari panggung untuk itu. Jadi akhirnya tidak tersampaikan apa yang diinginkan oleh para kandidat ini. Saya setuju kalau untuk itu. Ya, gini Bang Firman, coba Bang Firman juga lihat ya, misalnya nih sekarang beberapa penggiringan opini mulai muncul lagi yang berbau-bau politik identitas. Mulai muncul kalimat bahwa 50% ekonomi kita dikuasai oleh etnis tertentu. Ini menurut saya nggak pada saatnya gitu loh. Menjelang pemilu ini kita bicara-bicara yang semacam itu. Bahwasanya kemudian ekonomi dikuasai si A si B itu kan tergantung bagaimana daya juang kita dalam bekerja sehingga kita menjadi seorang bisnismen yang dari kecil sampai besar. Tapi kalau yang diungkit adalah kemudian sebagian besar ekonomi kita dikuasai oleh kelompok A, kelompok B, ini menurut saya yang semacam ini yang kemudian dibahas lagi oleh jubirnya, saling bantah-bantahan, menurut saya nggak keren banget. Ini yang saya bilang tadi. Padahal saya ambil contoh lagi sekarang ini. Dunia sibuk bicara tentang climate change. Ya kan? Dunia sibuk bicara tentang perubahan iklim. Sekarang ini Jakarta begitu panas. Berapa orang meninggal di India karena panas yang luar biasa. Ya kan? Kita panasnya panas debat kan. Kita panas bicara tentang sesuatu yang nggak mutu yang seperti kau bilang tadi, mereka tampil di televisi dalam rangka kepentingan mereka sebagai caleg, bukan bicara kepentingan bakal calon presiden kan gitu. Ini nggak banget gitu loh. Bapak bakal calon presiden, saya bilang ya. Kepulauan Indonesia itu banyak yang bakal tenggelam loh, karena pencairan es di Kutub Utara bakal hilang pulau-pulau kita ini karena perubahan cuaca. Toh, bicara dong. Anda bahwa Anda akan memperkuat deforestation kita, akan menguatkan bagaimana menghindari kebakaran hutan dalam negeri, ya kan? Program Anda seperti apa? Kasih tahu kepada jubir-jubir itu supaya bicara itu di media massa gitu loh. Jadi kita tahu bahwa pulau-pulau kita ini nggak akan hilang karena masalah climate change, dan ini menjadi concern bagi seluruh kepala negara di dunia. Nah, siapa yang terbaik yang akan bicara climate change? Pak Prabowo kah? Pak Ganjar kah? Pak Anies kah? Siapa di antaranya? Nah, ini kita tunggu dari mereka nih supaya masyarakat tahu lagi, sekali lagi tahu, masyarakat tuh akan memilih seseorang karena mereka tahu bagaimana bakal calon presiden ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini yang kita tunggu dan ini yang kita cari, gitu. Ya seperti yang Om Sukmo bilang tadi kan, orang mainnya politik identitas,
dan segala macam. Saya tahu siapa yang menyebutkan soal yang disebutkan tadi. Begini, Pak Sukmo, orang-orang itu bukan orang-orang bodoh yang ngomong itu, ya. Orang-orang pintar. Tapi mereka tahu bahwa dengan cara bodoh lah, ya. Mereka harus mengungkapkan dengan cara-cara bodoh agar supaya menjadi pusat perhatian. Ya. Ketika mereka menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya, mereka tahu bahwa ini tidak akan diliput, tidak akan diperhatikan, dan tidak akan didengar. Nah, jadi memang kondisi kita saat ini memang masih seperti itu. Suka tidak suka. Saya ketemu dengan Ahmad Dhani. Sempat kita bicara mengenai situasi masyarakat saat ini. Ketika itu Dhani mengatakan kayaknya sudah bisa deh kita dengan konsep-konsep dengan konten-konten yang mendidik ya, seperti itulah bahasanya ya. Saya bilang belum. Kenapa saya bilang belum? Karena kalau kita melihat ya, kalau sebegitu banyak orang-orang yang memberikan bantahan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan secara di publik ya, itu tidak mempan ya, karena masih kalah dengan informasi-informasi dan statement-statement bodoh yang saya bilang tadi, yang memang menjadi makanan masyarakat kita. Nah, ini kan kita bicara pemilihan, bicara siapa yang mau memilih. Makanya beberapa bulan lalu ketika di TV One saya bilang, kalau ini contoh ya, saya bilang kalau untuk memilih caleg, saya sampaikan ya secara terbuka, kalau memilih caleg jangan melihat calegnya, tapi lihat arah partainya. Saya bilang, ketika arah partai ke kanan, caleg itu ketemu kalian bilang ke kiri, itu pasti caleg itu bohong. Kenapa? Karena caleg itu dia melihat ketika datang di sebuah tempat, oh masyarakat di sini rata-rata arahnya ke kanan nih. Maka dia akan mengatakan hal yang berbau kanan supaya dia dipilih. Dia masuk ke masyarakat yang berbeda, dia akan dia lihat oh ternyata masyarakat ini masyarakat yang rata-rata ke kiri. Maka dia akan bilang kami itu kiri gitu. Ya. Nggak punya pendirian ya. Tujuannya apa? Ya, supaya kan dipilih. Nah, masih seperti itu saat ini. Ya, jadi saya waktu itu bilang sama Dhani, kalau kita bicara hal-hal yang konseptual, ya, itu nggak kedengeran. Masyarakat kita, pemilih kita, itu nanti mungkin 2029 ke sana mungkin bisa. Ya, saya bilang. Nah, makanya saya bilang, makanya kenapa sesimpel itulah. Ya, saya selalu bicara dengan teman-teman yang lain. Saya bilang untuk mengukur politik di saat ini adalah lihatlah ya mana tontonan masyarakat yang laku. Saya bilang ketika masih sinetron, gosip yang laku, ya itulah gambarannya. Jadi ketika kita mau membicarakan sesuatu yang dalam tanda kutip ada ilmunya, ada konsepnya, ini sulit. Makanya saya mengatakan para kandidat, para juru bicara, para caleg, para kepala daerah itu bukan orang-orang bodoh. Ya. Jadi artinya mereka sudah pada Bang Teddy ikut alur ini, ikut arus ini. Gitu. Nah, ketika memang kalau Partai Garuda itulah yang Garuda, sepertinya laku, itu yang dilihat, maka Bang Teddy ikut arus itu, gitu loh. Kalau Partai Garuda, di sini kan kita lihat pandangannya Mas Sukmo kan agak berbeda nih, gitu. Melihat kita lah yang harus merubah, gitu loh.
Nah, di sini kelihatannya nih Bang Teddy sepertinya ikut arus nih. Karena itulah Nah, yang diinginkan oleh masyarakat hari ini, pola untuk memperkenalkan capres, memilih capres, maka ikut gitu loh. Gimana Bang Teddy? Ya, makanya kalau bisa trace setahun Ya. ini pandangan-pandangan Partai Garuda di media, itu banyak sekali pandangan kami itu, statement-statement kami itu ada kalimat pendidikan politik. Ya, karena kan kita sebagai politisi partai itu kan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan pendidikan politik. Ya. Nah, cara penyampaian itu ya, cara penyampaian kita ini yang harus kita kemas. Artinya pendidikan politik itu tidak harus dikemas dengan cara-cara yang kaku. Ya. Makanya kalau Partai Garuda dalam beberapa penyampaiannya itu kita memberikan pendidikan politik tapi dengan cara-cara dengan kemasan yang mampu diterima oleh masyarakat. Ya, salah satu misalnya kita menyampaikan bahwa wakil rakyat, nah ini sempat rame nih, wakil rakyat itu adalah partai politik, bukan anggota DPR. Nah itu sempat tuh, ya. Orang kan mengatakan, jadi cara penyampaian itu kan seolah-olah mencari sensasi kan, seperti sensasi. Tapi gara-gara itu akhirnya orang mencari, oh ternyata mereka benar. Ya. Jadi pintu masuknya ini. Pintu masuknya saya mengatakan wakil rakyat adalah partai politik, bukan anggota DPR. Anggota DPR adalah wakil partai politik. Wah itu sempat ya, orang akhirnya enggak, tapi akhirnya orang mencari tahu. Dan saya menjelaskan juga. Misalnya nih saya bilang contoh. Coba kalian lihat di Undang-Undang Dasar 45 bahwa peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik. Nah, ada beberapa yang bilang, wah baru ngeh saya. Gitu. Akhirnya mereka buka. Baru ada yang bilang, masih ada yang tetap kekeh, oh enggak bisa begitu. Saya bilang gini, coba lihat di DPR sana. Ada nggak namanya fraksi rakyat? Nggak ada. Yang ada fraksi partai politik. Nah, itu kan pendidikan politik. Tapi cara masuknya, pintu masuknya tentu harus bisa diterima oleh masyarakat dulu atau menjadi menjadi kekagetan masyarakat gitu. Karena kebiasaan orang itu kan adalah anggota DPR adalah wakil rakyat. Ya. Nah, ini salah satu dari berbagai formula yang dilakukan oleh Partai Garuda. Nah, kalau sampai ya ada juru bicara yang seperti Om Sukmo menjelaskan, saya yakin orang akan ganti channel. Bukan karena Om Sukmo nggak bisa. Om Sukmo benar ya menyampaikan, tapi kan masyarakat itu nggak tertarik dengar gitu ya? Nggak tertarik. Nah, jangankan masyarakat nih Om Sukmo ya. Saya selalu bilang, coba kalau lihat di handphone saya, ambil handphone saya, lihat di YouTube. Yang saya tonton itu apa? Nggak ada urusan politik yang saya tonton. Yang saya tonton itu Lapor Pak, ya, Komeng, sama musik. Ya. Saya aja yang katanya politisi, katanya orang partai, untuk nonton debat aja itu nggak ada sampai 5 menit udah ganti. Apalagi kalau penjelasan apalagi kita menjelaskan sesuatu seperti Pak Harmoko zaman dulu ya.
Ya, itu saya yakin deh. Jangankan masyarakat yang bukan melek politik ya. Saya yang melek politik aja itu bosen gitu kalau Nggak, gini Teh. Jadi gini kalau menurut saya, kita nggak bisa selalu mengatakan bahwa itu mungkin baru 10 tahun yang akan datang. Kalimat ini dari dulu munculnya gitu. Tahun 2009 kita mengatakan bahwa itu akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Sampai sekarang sudah 2023, kita masih mengatakan model kampanye semacam itu mungkin baru 10 tahun yang akan datang. Ujung-ujungnya sampai tahun 2030 kita masih ngomong yang sama. Partai Bulan Bintang menurut saya khususnya juga Partai Gelora, ya kan, sebagai Gelora. partai yang belum ada di partai Garuda, Garuda. sorry Partai Garuda, sorry. Jadi Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda sebagai partai yang belum ada di parlemen, menurut saya memang harus tampil berbeda. Sejak sekarang harus berani memberikan pada masyarakat bahwa cara memilih partai yang benar itu seperti apa, memilih wakil rakyat yang benar itu seperti apa, kan itu. Jadi kalau saya lihat apa yang kamu sampaikan tadi, kecenderungannya memang kamu katakan bahwa wakil rakyat itu adalah merupakan wakil partai politik, sehingga kecenderungannya ya ditarik-tarik mengarah kepada persetujuan sistem proporsional tertutup kan gitu. Bagi saya proporsional tertutup atau proporsional terbuka semua adalah merupakan wakil partai politik nanti jatuhnya, karena mereka mengemban visi misi partai politik. Tetapi persoalannya adalah masyarakat tadi yaitu pilihan. Tetapi kita generasi muda sekarang kembali lagi dalam hiruk pikuk sekarang ini mau pilpres, kita harus terus mencoba, kita harus sampaikan bahwa banyak persoalan-persoalan yang harus kita sampaikan sebagai wakil partai ini, bagaimana cara memilih bakal calon presiden yang baik, ya kan? Jangan semua mengatakan punya track record, baca rekam jejak. Sampai saya pusing, rekam jejak mana sih yang harus saya baca kan gitu. Baca rekam jejak dulu bahasanya kan gitu. Rekam jejak mana yang menurut saya menimbulkan efek kejut kan gitu. Jelas gitu. Nggak ada keterangan sama sekali yang kita dapatkan. Nah, kita sebagai bakal dari para pendukung bakal calon presiden ini nantinya, satu, jangan terjebak lagi kepada politik identitas. Menjual isu-isu yang sifatnya kemudian memanas-manasi bahwa si A itu lebih nasionalis, si B itu lebih islami, enggak lagi. Bangsa ini harus dikelola oleh nasionalis dan islamis atau nasionalis dengan keagamaan. Jadi unsur agama apapun juga menjadi bagian yang paling penting. Satu lagi yang paling penting juga saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa masyarakat, saya ingin mengajak nih nanti pada penonton Sukmo Channel di sini ya, jangan lagi juga kemudian debat itu mengarah kepada persoalan IKN lanjut atau tidak lanjut kan itu. Ini nggak mutu sama sekali gitu menurut saya. Bukan persoalan IKN lanjut atau tidak lanjut sekarang ini. Tapi persoalan bahwa perekonomian kita pada tahun 2024-2009 itu kemungkinan akan menghadapi turbulence. Akan banyak goncangan-goncangan yang akan muncul, ya kan? Dan kita akan tertinggal tuh di situ banyak sekali. Ambil contoh saja misalnya, orang sudah berbondong-bondong sekarang ini mengalihkan industrinya dari industri berbahan bakar fosil menjadi energi terbarukan, ya kan? Nah, nanti produk-produk yang dibuat di Indonesia ini, kalau masih menggunakan tenaga apa namanya fosil, ya kan, bahan bakarnya, ini bisa nggak laku di luar negeri, diblok nih. Nah, bicara dong soal itu. Lagi-lagi saya bilang kayak gitu, bahwa kita punya program 10 tahun yang akan datang, energi terbarukan kita sekian persen. Kita akan mendidik masyarakat sekarang, mulai sekarang sudah beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Partai Bulan Bintang pun saya berharap juga bahwa di dalam merumuskan pemilihan bakal calon presiden nanti, juga mengangkat bahwa di antara sekian banyak kandidat ini, misalnya gitu ya, itu misalnya kecenderungannya bahwa di antara Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo misalnya, yang memiliki visi tentang perekonomian kita yang kuat, dan nggak lagi bicara masa lalu, misalnya kita lihat ada kecenderungannya di Pak Prabowo misalnya, ya sampaikan itu gitu loh.
jangan bicara sosok Pak Prabowo dari sudut yang lain, tapi bicara tentang aktor yang mana. Nah, kalau yang milih Mas Ganjar ya sama gitu loh. Jangan yang dipotret itu cuma yang dikritik lari-larinya, ya kan? Yang dikritik soal apanya, bukan kayak gitu gitu. Nah, jadi sekali lagi kita ini partai-partai yang belum ada di parlemen harus meraih simpati rakyat, harus meraih suara rakyat, baik kita menjual diri kita sebagai partai, menjual sebagai caleg, dan menjual kandidat bakal calon presiden yang akan kita usung, harus berani tampil beda. Kita harus sodorkan kepada masyarakat sejak sekarang bahwa begini loh cara milih partai yang benar, begini loh cara milih wakil rakyat yang benar, dan beginilah cara milih calon presiden yang benar. Sehingga akan mengerucut, nggak usah diterang-terangin sebut nama bahwa kita milih Prabowo, nggak usah. Kita nggak usah sebut-sebut bahwa kita akan milih Ganjar, nggak usah. Tapi dengan cara menyampaikan narasi bahwa program-program tadi itu ada di kandidat yang ini, maka dengan sendirinya kita sudah ketahuan bahwa kecenderungan kita adalah akan memilih visi misi seorang calon presiden yang akan membawa perahu yang namanya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, meneruskan prestasi pemerintah yang sudah ada, bahkan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita ajarkan pada mereka gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, Om Sukmo, ya, bahwa gini. Kalau kita bicara apa yang akan dilakukan oleh para kandidat ke depan, ya, baik caleg, baik calon kepala daerah maupun calon presiden, tentu ya kita nggak bisa pungkiri lah, tentu apa yang akan disampaikan itu sesuatu yang visioner, yang baik dan segala macam. Tapi tetap tidak bisa dipungkiri sosok itu penting, ya. Karena apa? Karena yang menjalani, ya, ketika seseorang menjadi presiden, makanya kenapa saya bilang kita nggak banyak-banyak, ya, kita cuma mau lihat dari sisi mana kita bisa menilai, oh ini punya nyali, ya. Kenapa kami sesimpel itu kelihatannya, ya? Tapi karena memang begini, karena memang sosok itu yang penting. Ya, seseorang itu akan melakukan, ya, dan membuat kebijakan ketika sudah memimpin itu memang dari sosoknya dia gitu. Nggak ada yang apa namanya, yang bisa mengatakan baik maupun jubirnya, ya, mengatakan kita akan melakukan A, B, C dan D segala macam jika, ya, sosoknya ini memang tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Ini contoh nih, saya bilang nih. Dari ketiga-tiganya nih, ada yang punya keberanian semacam itu nggak? Yang dua aja. Jangan yang tiga lah. Nah, ini contoh nih, ya, Om Firman dan Om Sukmo, ya, dan penonton channel Sukmo Channel. Saya bilang, coba kita lihat sekarang deh. Saya tuh sampai muak, ya, ngelihat ada apa namanya, gambar caleg gede-gede gitu, ya. Ya. Caleg itu tulisannya merakyat, Ya. memberi kesejahteraan, dan bahasa-bahasa yang memuakan lainnya, ya. Itu kan apa namanya? Itu kan dia pencitraannya dia gitu. Makanya ketika kita lah semua, ya, kita sudah tahu lah, kita kan menerima caleg banyak, ya, ketemu orang banyak. Sifatnya, karakternya dengan apa yang dia tulis, ya, di jalanan itu berbeda 180 derajat. Ya. Makanya kenapa saya bilang kita tuh mau melihat sisi dari sosok seseorang itu. Karena sosok itulah, karakter aslinya itulah yang bisa merepresentasikan nanti kebijakan-kebijakannya dia, ya. Nah, contoh saat ini Pak Jokowi, ya, yang orang bilang kelamar-klemer dan segala macam, itu kan kelihatannya,
ya. Tapi dia itu nyalinya di atas rata-rata. Ini bukan karena saya mendukung Jokowi ya, di atas rata-rata. Iya juga nggak apa-apa. Kedua, dia ini pemain catur yang baik. Lihat nggak yang sekarang ini terjadi, ya? Sebagai seorang sebagai Jokowi sebagai seorang partai, mau tidak mau dia harus ada di waktu Pak Ganjar kan, dia harus hadir kan. Nah, lalu ada simbol-simbol yang dia mulai tampilkan, yaitu ketika Gibran menemui Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Prabowo. Memang Pak Jokowi nggak hadir, ya kan? Tapi kan simbolnya itu hadir. Nah ini akhirnya membuat orang bertanya-tanya kan, ini mau kemana Pak Jokowi? Tapi saya lihat bahwa memang Pak Jokowi memang ingin dua orang ini yang berlaga. Dia tidak. Saya paham. Saya nggak mau terjebak sama Teddy bahwa kemudian seolah-olah mengatakan bahwa kecenderungan dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Saya nggak mau terjebak situ. Tapi saya nggak ngomong ke situ kok. Gini Teddy, saya mau bicara satu hal yang paling penting. Saya baca masih banyak di media Indonesia beredar. Gini Ted, lihatlah bakal calon presiden ini bahasa Inggrisnya keren banget gitu kan. Ngomongnya fluent. Saya nggak ngerti, zaman sekarang masih menjual bakal calon kandidat bakal presiden. Itu karena pandai bahasa Inggrisnya yang ditonjol-tonjolin. Hari gini gitu, kayak gitu yang ditunjukin. Padahal itu ada. Padahal di luar negeri itu, masing-masing orang tuh sekarang bangga dengan bahasanya sendiri. Orang ditajak bahasa Inggris, dia maunya bahasa Prancis. Dia yang bahasa Spanyol ngomongnya bahasa Spanyol, ya kan? Jadi mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, kita ini seolah-olah kalau pemerintah kita, menteri, presiden di luar negeri bicara pakai bahasa Indonesia, itu dianggap seolah sebuah kebodohan, dianggap nggak bisa bahasa Inggris. Padahal trennya di luar negeri itu semua ngomong pakai bahasa ibunya masing-masing, bahasa nasionalisnya. Di tempat kita ditonjol-tonjolin, saya lihat di TikTok, saya lihat di macam-macam gitu. Lihatlah bakal calon presiden ini ngomong bahasa Inggrisnya keren. Kagak penting itu di luar negeri. Di luar negeri ngomong bahasa Indonesia aja boleh gitu loh. Tapi tunjukin sikap lo ketika sekarang ada perang Ukraina, ada perang dengan Rusia, Anda berani datang ke mereka, itu yang keren. Nah, presidennya kayak apa nih yang keren yang akan datang? Bukan dari pandai bahasa Inggris gitu loh. Ya, ini masyarakat nih, hey, sadar gitu loh. Nah, balik lagi yang saya bilang tadi bahwa itulah gini, mereka memang kelihatan bodoh ya hal itu. Makanya saya bercanda waktu itu. Saya bilang, wah kalau begitu boleh nih jadi guru les anak saya bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Setuju itu. Karena kita perlu bahasa Inggris, bener. Tapi perlu guru lesnya ini kita tonjol-tonjolkan kan gitu. Ya makanya ketika saya bilang begitu, wah boleh nih jadi guru les anak saya gitu, marah semua kan. Tapi memang gini, maksudnya itulah ya cara bodoh itulah memang yang dianalisa masih berlaku saat ini secara sosial di masyarakat. Makanya kita akan melihat hal-hal seperti itu, Bang, ke depan ini. Masih akan melihat begitu. Partai Garuda bukan mengikuti arus untuk itu. Tapi ya ingat kan waktu Wali Songo, gitu cerita Wali Songo, dia datang ke Indonesia, dia tidak dengan cara ya, tapi dia bagaimana ya menggabungkan dengan musik, ya kan? Bagaimana dengan wayang. Jadi memang kita harus melakukan itu, Bang. Nggak bisa kita melawan arus tiba-tiba kita dengan gagahnya, dengan bahasa yang tertata, itu kita menyampaikan ke masyarakat. Itu balik kanan mereka ngomong apa sih katanya. Ya kan? Dan memang itu faktanya. Sekarang kenapa nih para politisi sekarang udah main TikTok. Ya kan? Yang dulu dianggap apaan sih gitu. Ya tapi memang sudah zamannya dan memang secara sosial memang mereka harus ke situ supaya mereka didengar, dilihat oleh para pemilih.
mau nggak mau kita nggak bisa gitu Padahal beberapa negara sekarang ini sudah melarang TikTok itu digunakan di negaranya karena dianggap itu bagian daripada spionase. Jadi sudah ada negara-negara itu yang melarang pejabat pemerintahnya ya, seluruh pegawai negerinya itu bermain TikTok. Bahkan ada salah satu provinsi di negara besar itu yang melarang seluruh rakyatnya itu menggunakan TikTok di situ karena dia dianggap bagian dari spionase. Nah, lagi-lagi ngebaca nggak nih kita bahwa benar-benar kayak ini nih berbahaya ke depannya buat kita. Kita bicara cybercrime. Atau kita anggap benar-benar ini sebagai sebuah hiburan saja. Kita ikut-ikutan ya. Kebetulan saya sekarang masih ikut-ikut aja karena belum melihat ini sebagai sebuah bahaya. Tapi ya, negara lain kayak gini sudah diprediksi bahaya nih ke depannya. Ini setiap zaman itu memang ada ketakutan di setiap zaman, Bang. Coba lihat di mungkin tahun 80-an ya, orang bilang, wah ini zaman modern ke depan nih, 5 tahun lagi. Jadi setiap zaman itu ada zaman modernnya, Bang. Ada ketakutan akan teknologi. Ya kan tahun 80-an kan udah takut teknologi, ini bagaimana ke depan, wah bahaya gini-gini. Tapi jalan aja. 90-an ada juga masalah seperti itu. Orang takut, khawatiran dengan teknologi, wah robot lah segala macam. Ya segala macam ya. Kita kan udah dengar ya. Wah, ini ke depan ini masyarakat kita akan ada teknologi gini. Berjalan juga. Tahun 2000 ada ketakutan juga. 2020 sampai sekarang pun ada ketakutan seperti itu. Dan saya yakin nanti berjalan aja sebenarnya. Memang soal spionase ini kan ini sudah mungkin dari zaman Soekarno udah ada gitu. Ya, yang sampai sekarang jalan aja gitu. Yang ya, orang tapi takut kan lebih bagus lagi kalau kita prepare. Saya bilang tadi, kita prepare. Yang prepare itu adalah calon bakal presiden yang tentunya paham tentang cybercrime, ya kan? Nah, kita tahu lah bakal calon presiden yang paham tentang militer itu seperti apa. Nah, itu salah satunya menurut saya ciri-ciri yang kayak gitulah yang harus kita lihat. Betul, ya misalnya nih, kalau Pak Prabowo tahu soal cybercrime dan segala macam, tentu timnya dia itu tidak akan menceritakan atau menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Pasti dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Itu yang terjadi. Nah, itu yang harus kita tunggu. Nah, itu yang Partai Garuda lakukan, Bang. Artinya kita tetap harus menyampaikan pendidikan politik, tapi bisa diterima oleh masyarakat. Begini, ketika seseorang itu melihat, wah ini kok begini gitu ya. Ketika dia penasaran, pasti dia akan cari tahu. Walaupun akhirnya buka undang-undang dasar, buka undang-undang, itu pasti cari tahu. Tapi kalau sesuatu yang kita sampaikan yang tidak bisa diterima dengan mudah oleh mereka, itu mereka akan abaikan. Nah, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Rata-rata kan kita ini ya Bang Sukmo, Bang Firman itu kan anak tongkrongan juga ya, kita nongkrong di mana-mana gitu ya. Coba tanya deh sama teman-teman kita masyarakat yang nggak melek politik. Nggak banyak-banyak mereka pengen kok, ya kan? Sesimpel-simpelnya mereka bicara paling kalau teman-teman kita yang menengah ke bawah, bicaranya apa? Ya, yang penting gue dapat kerja gitu. Yang menengah ke atas, mudah-mudahan bisnis lancar nih, sehingga tim gue bisa kebayar. Cuan ya. Iya kan? Jadi kalau sampai kita menceritakan, misalnya ya kita balik lagi ya, kata Bang Sukmo, kenapa kok jubir-jubirnya ini tidak menceritakan atau menyampaikan hal-hal konten-konten yang bisa mendidik masyarakat ya? Ya selain memang mungkin juru bicaranya memang memanfaatkan peluang, memanfaatkan panggung, ya juga kedua mungkin mereka belum mempunyai ilmu untuk menyampaikan pemikiran dari para kandidat dengan cara yang lebih masuk di telinga masyarakat. Jadi
sehingga akhirnya mereka mencari jalan pintas dengan cara-cara yang membuat kontroversi. Ya kan, sesuatu yang kontroversi itu kan yang dilihat. Kalau sesuatu yang dianggap pendidikan, itu orang nggak akan lihat. Jangankan mereka, saya aja males. Jadi Gitu. gimana kita nih mau cari presiden ini nih? Ini kan ada peserta juga nih di Sukmo Channel ini nih malam ini nih. Apa kita tanya-tanya juga nih sama peserta nih? Gimana nih? Boleh, silakan. Ya, kita buka Terserah yang dulu. punya channel. Terserah yang Ya punya kan? channel. Iya. Baru nanti kita nanya lagi nih sama Bang Teddy sama Bang Sukmo ini. Ke ujungnya nanti gimana kita nih mau cari presiden ini. Nah, ini coba peserta ada yang mau join nggak ini? Mau nanya atau mau apa gitu, ngasih pendapat gimana baiknya kita cari presiden ini. Karena waktu kita tinggal 8 bulan lagi. Coba kita buka, ada nggak? Ya, sambil nunggu yang punya pendapat, mungkin mewakili masyarakat juga ya. Mereka punya pendapat bakal calon presiden seperti apa. Sebenarnya kalau mau mencari kontroversial itu, tapi tetap substantif itu sebenarnya bisa-bisa saja. Misalnya sekarang gini, seorang jubir bicara bilang gini, ekonomi Indonesia ke depannya bakal terpuruk kalau capresnya dia, karena dia nol soal ekonomi. Misalnya ya, pengalaman dia itu soal ekonomi sangat terbatas. Orang kalau punya pengalaman ekonomi terbatas, ujung-ujungnya nanti memilih menteri menteri yang duduk di bidang perekonomian juga pasti akan salah-salah. Nah, itu juga kontroversial sebenarnya. Bisa aja kalau mau bikin berita kontroversial, atau dia katakan begini, jangan pilih capres si B karena dia ini pengalamannya soal pengelolaan misalnya pengelolaan atau pengalaman soal militernya misalnya sangat cekak gitu kan, padahal kemungkinan terjadi perang itu sangat besar. Nah, bisa juga, jadi pilihlah bakal calon presiden yang punya pengalaman militer. Kalau mau kontroversial itu bisa saja menyerang semacam itu. Itu satu, menyerang. Kedua, bahannya bahan ke depan, bukan bahan masa lalu. Bisa saja kalau mau kontroversial, sehingga dari situ kemudian akan muncul, siapa bilang sipil nggak bisa perang? Kita punya pengalaman begini-begini. Bisa saja kalau mau sebenarnya. Tapi memang pada akhirnya kemungkinan para jubir ini memang tidak di briefing, atau memang kandidatnya juga visi misinya memang masih lemah, ya kan, belum bikin karena belum yakin bakal jadi calon presiden juga, karena masih bakal calon, ya kan. Efek kejutnya bisa jadi kejutan karena memang milih wakil bagus, atau terkejut karena nggak jadi calon pada akhirnya, ya kan. Nah, atau ya tadi itu, jubir ini sekedar ngegas ngotot, kemudian supaya tahu bahwa dia adalah caleg dapil mana. Nah, kalau itu yang dicari, ya mudah-mudahan masyarakat nggak milih caleg-caleg yang semacam ini. Mereka lebih memilih caleg-caleg yang berbeda tampilannya, ya kan. Nah, misalnya dari Partai Garuda, atau dari Partai Bulan Bintang, atau dari partai lain, tapi yang memang masang baliho itu bicara tentang program, termasuk program bakal calon presidennya. Pilihlah, carilah bakal calon presiden yang jelas visi misinya kalau menurut saya. Ini kita sambil nunggu bakal yang mau komentar nih kalau ada. Kalau enggak ya. Jadi menurut Ong Sukmo, jubir-jubir yang ada sekarang ini jangan dipilih kalau dia jadi caleg ya, karena nggak kompeten gitu ya. Gitu dong. Ya, saya itu tadi yang bilang kan gitu, bukan saya kan. Ini kebetulan dua-duanya nggak nyalek ini. Pak Waketumnya Garuda sama Waketumnya PBB ini dua-duanya saya nyalek. Ini. Saya nyalek. Oh, nyalek tuh, nyalek. Oh, nyalek ya. Itu Bang Firman. Jadi gitu ya. Jadi para jubir-jubir ini yang tampil di TV sekarang ini, ketika mereka jadi caleg jangan dipilih ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Saya cuma bicara pilihlah caleg-caleg yang juga menjual program, baik program bida, program partai, atau bakal program presidennya gitu loh. Ya enggak ya, jangan enggak gitu. Ya kan memang itu kan bahasanya kan seperti itu. Cuma Om Sukmo kan seorang politisi bisa merangkai seolah-olah nggak ke situ. Padahal memang ke situ kan.
Itu kesimpulan kamu, Ted. Ayo, mana yang menanya? Nggak ada nih kayaknya nih, ya. Pada asik dengerin debat dua politikus ini nih, dua waketum Gerindra Garuda sama PBB nih. Nanti kita Jadi ini kan- aja, kita jawab di like, share, and komennya saja mereka. Ya, boleh. Ya, udah. Jadi coba deh, kalau gitu waktu udah 1,5 jam juga nggak kerasa kita nih. Dari jam 9 tadi ya. Ya, Nah, Udah gimana? Langsung ke closing statement. Bagaimana nih? Terserah Masih ada yang terserah menarik yang untuk punya dibahas? channel. Hah? Bagaimana Terserah yang punya channel? ya Kalau kita Kalau kami sampai- di sini, kami pagi masih segar. Di sana yang malam itu. Bagaimana? balik dong. Oh iya, balik ya. Jadi gini, kita minta ke Bang Teddy lah untuk bisa memberikan closing statement, ya kan. Kembali lagi, kita punya waktu 8 bulan. Apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, ya kan? Berikanlah pendapat bagaimana cara memilih bakal calon presiden yang terbaik. Bahkan bila perlu, kalau memang Bang Teddy punya ciri-ciri bakal calon presiden yang baik itu yang harus dipilih itu seperti apa di 2004, kita gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pendapat Anda bahwa calon presiden yang baik itu yang ciri-ciri semacam ini, ya kan, siapa yang pemberani, mungkin apa segala macam. Kalau perlu sebut nama juga nggak masalah kalau memang sudah ada pilihan. Menurut saya, silakan. Ya, jadi gini, clue-nya ketika Partai Garuda mencalonkan seseorang, nah maka itu artinya calon itulah yang kita nilai bahwa calon yang punya keberanian, punya nyali untuk menerapkan dengan tegas konstitusi. Artinya kita itu nggak milih bakal calon presiden itu hanya berdasarkan berdasarkan informasi-informasi yang kita terima, tidak. Tapi kita memang menelaah dari dua ini, kita melihat mana yang punya yang lebih kuat, ya, kecenderungannya yang lebih kuat untuk patuh dan punya keberanian dengan tegas untuk menjalankan amanat konstitusi. Jadi kalau Partai Garuda sudah berlabuh ke salah satu nama, artinya itulah, ya, calon presiden yang bisa kami garansi yang berani untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi lihat aja kemana arah Partai Garuda, dari situlah kalian pilih capresnya, ya. Oke, kalau saya gini, kalau dari saya Bang Firman, Ya, pilihlah bakal calon presiden yang bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dari berbagai macam aspek ekonomi, pertahanan keamanan, maupun dari aspek menjaga pluralitas, menjaga Indonesia ini tetap dalam kebinekaan. Enggak cuma presidennya, termasuk para pembantu-pembantu presidennya, pilihlah yang semacam itu. Yang kedua, pilihlah bakal calon presiden yang bukan pendendam. Nah, ini dia. Artinya dia tidak punya dendam terhadap mereka yang dulu tidak milih kepada mereka yang milih. Tetapi ketika dia sudah terpilih sebagai calon sebagai presiden nanti, dia bisa merangkul semua kekuatan yang ada menjadi sebuah satu kesatuan untuk membawa Indonesia lebih maju. Nah, dua hal tadi saya kira bisa kita lihat ciri-cirinya yang mana yang akan bisa membawa Indonesia ke depan ini menjadi negara yang semakin besar dan disegani oleh negara-negara di dunia. Segan bukan karena sekedar berani, tapi segan karena rakyatnya juga sejahtera, penganggurannya menurun, ya kan? Keamanan warga negaranya terjamin, baik dari keamanan gangguan kriminalitas maupun juga gangguan keamanan
cyber dan lain-lain. Jadi masih punya cukup waktu, kita tunggu mereka bicara apa, kita tunggu makin hari mereka seperti apa, nanti kita akan tentukan pilihan semacam itu, di samping juga tetap kepada keputusan partai politik, nanti akan membawa kita ke arah mana. Yang jelas, carilah bakal calon presiden yang paham benar persoalan, bukan menilai masa lalu, tapi melihat masa depan menjadi lebih optimis lagi. Itu kalau menurut saya. Ciri-cirinya silahkan kita ikuti di Sukmo Channel ke depan yang lebih clear lagi. Terima kasih ini. Sepertinya mendekati 8 bulan ke depan, Sukmo Channel bisa saja Bang Teddy nanti sama Mas Sukmo itu bergandengan. Sepertinya ini arahnya ini kalau capresnya kita lihat nih hampir mirip ini. Dukungan terhadap capresnya hampir mirip. Kesimpulan host ya. Kesimpulan host ini. Sepertinya kemirip gitu loh. Ya. Karena kalau tadi kita bicara di awal pembukaan saya bilang ada 3 kemungkinan, 3 kandidat yang bakal maju. Nah, yang satu sudah di awal langsung tuh dihapus tuh sama Bang Teddy, ya kan? Tinggal 2. Nah, kalau dari 2 itu di ujung closing statement-nya agak mirip-mirip juga host melihat nih kandidatnya. Dua-duanya kayaknya satu arah. Kalau satu arah di Sukmo Channel berikutnya sepertinya Bang Sukmo sama Bang Teddy akan kita carikan 2 pembicara lagi, nah itu baru diskusi gitu loh, ya kan? Ya kan bisa aja masuk angin kan? Atau bisa juga karena ini terkait dua-duanya adalah wakil ketua umum, ya kan? Kebijakan partainya nanti kemana, ya kan? Maka 2 orang politikus ini bisa saja nanti satunya di calon kandidat yang ini, satunya di sini gitu loh. Nanti kita cari judul yang baru di Sukmo Channel buat 2 orang ini melakukan debat lagi terhadap kandidat nanti. Ya 3 bulan lagi lah baru kelihatan pasangan calon yang akan muncul gitu kan. Pasti atau tidak nih. Kalau saya sebut nama kan udah pasti nih. Kayaknya ya udahlah buat rahasia lah semua kan. Buat nanti semua channel berikutnya. Saya bisa nebak loh. Saya bisa nebak yang bakal wapres tadi disinggung ya. Bakal wapres yang punya efek kejut tuh saya bisa tebak sebenarnya. Apa? Saya bisa tebak sebenarnya. Tapi saya nggak akan bicara di sini. Tapi saya tahu yang kemungkinan akan muncul yang memang benar-benar efek kejut. Tapi efek kejut ini belum tentu membuat kita menang loh ya. Tapi benar-benar membuat kita terkejut. Saya bisa baca arahnya itu. Udah bisa ketebak belum? Sudah, tapi belum tentu bikin dia menang. Cuma memang bikin kita terkejut, ya bisa. Siapa? Nggak bicara di sini dong. Jadi bakal ada yang bikin terkejut, tapi belum tentu menang. Belum tentu Cuma menang. terkejut aja ya. Kejut aja ya. Iya. Karena saya malam ini posisinya host, jadi saya sudah nggak bisa banyak ngomong. Jadi cuma menggiring antara 2 politikus ini bicara tentang bagaimana kita memilih presiden, ya kan? Terima kasih buat Bang Teddy yang sudah hadir di Sukmo Channel. Terima kasih Bang Teddy, terima kasih Bang Firman, yang sudah memfasilitasi kita untuk malam hari ini berdiskusi, bersilaturahim semua. Terima kasih buat yang hadir. Terima kasih ini Pak Firman. Dr. Fahri Bamin, ada siapa nih? Ada Yolis hadir, siapa lagi nih? Ya, siap. Mantap Terima kasih, diskusinya. Iya. Tadi kami buka kesempatan buat menyampaikan tadi, tapi karena kami tunggu-tunggu tidak ada yang menyampaikan, ya terpaksa kita closing statement dan kita tadi saya zoom di gitu satu ya? room juga, iya. Ada. Saya tanya dulu nih sama yang sudah closing statement. Boleh masih. Tadi saya simak secara cermat yang disampaikan Bang Teddy, kemudian Pak Dubes, Bang Sukmo. Ada nggak grup WA-nya ini, Pak? Ya, sangat bagus. Cuman sebenarnya tadi kalau ada kesempatan saya sampaikan beberapa pikiran, tapi barangkali mungkin waktunya sudah selesai ya. Tergantung yang punya channel. Boleh ya? Boleh. Silakan.
Tergantung yang punya Iya. channel. Iya, yang Silakan, punya channel silakan. boleh. Nanti Iya. kita edit aja. Ya, Ya, ini mungkin sebagai sebuah statement yang komplementer saja dari meramu dari apa yang disampaikan pikiran-pikiran yang cukup mendasar dari Bang Sukmo, Bang Teddy, kemudian Bang Firmansyah tadi, saya kira sangat komprehensif. Tapi barangkali sebagai pelengkapnya begini, eh, kita membangun bangsa ini kan sebenarnya tidak sektoral ya. Apalagi republik ini yang cukup luar biasa besarnya, kita menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Jadi memang kalau kita mau tuntaskan satu sektor nggak mungkin. Jadi membangun bangsa ini sebenarnya saya setuju dengan Bang Teddy tadi bahwa yang pertama membutuhkan satu tindakan-tindakan berani, satu kebijakan-kebijakan yang revolusioner, kemudian tidak saja selesai di tingkat kata-kata dan banyak hal lah yang sebenarnya secara wacana, diskursus dan seterusnya. Tetapi bangsa kita ini sebenarnya pekerjaan yang paling terbesar itu tadi. Kayak kemarin ada satu media yang cukup kredibel sudah mencoba untuk melansir bahwa kita saat ini darurat literasi. Bangsa kita saat ini orang minat baca itu 0,1% saja sebenarnya. Jadi itu pekerjaan serius dan itu menjadi sesuatu yang sangat menurut saya riskan untuk membangun sebuah peradaban. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan negara, ini pekerjaan pemerintah, pekerjaan government, pekerjaan semua pihak sebenarnya. Sehingga memang di samping langkah-langkah berani yang kita lakukan, makanya tadi saya lebih cenderung juga setuju dengan Bang Sukmo, bahwa setiap kebijakan pemerintahan itu harus bisa dinarasikan. Siapa yang mencoba untuk menarasikan itu? Yaitu harus banyak institusi yang dibentuk, salah satunya itu tadi, juru bicara yang kredibel, yang visioner, yang betul-betul mampu menerjemahkan pikiran-pikiran pemerintah, mampu menerjemahkan pikiran-pikiran kebijakan yang sangat elementer, agar itu sampai di tingkat yang paling terendah sekalipun, dengan bahasa yang gampang dipahami, dengan bahasa yang mudah diakses, dan tentunya bisa dimengerti kemana arah kita. Gitu ya. Jadi wadah besar yang bernama Republik ini, hendak mau dikemanakan, itu masyarakat tahu, rakyat tahu. Memang kalau mau berpikir yang lebih konstitusional, mau berpikir yang legalistik, ya mandat itu sudah diberikan pada saat pemilu, ya kan? Karena kadang-kadang orang berpikir mau simpelnya kayak gitu. Kami telah mendapatkan mandat 5 menit pada saat di bilik suara, pada saat pemilu 5 tahun sekali, sebagai satu siklus kepemimpinan nasional. Setelah itu, selanjutnya menjadi cek kosong, terserah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tentunya jangan kita anggap bahwa itu sesederhana itu. Rakyat juga punya hak untuk mengetahui kemana kita dan hendak mau sampai di mana, kira-kira seperti itu. Nah itu yang bisa menjembatani itu antara pikiran pemerintah, pikiran negara dengan masyarakat itu ada pada unit-unit teknis yang memang sangat kredibel, yaitu orang-orang yang sangat expert, orang-orang yang mampu menerjemahkan pikiran pemerintah. Bernegara ini kan sebenarnya terlahir dari pikiran dulu gitu. Ya, terlahir dari sebuah imajinasi, dari sebuah visi yang tentunya bisa dijembatani dengan berbagai kebijakan dan harus mampu dikomunikasikan. Nah, komunikasi publik itu penting tentunya. Jadi kalau kita mau berkaca dari negara-negara besar, negara-negara ya kampium demokrasi sebesar Amerika dan seterusnya juga itu memelihara narasi dan nalar publik itu ternyata satu pekerjaan yang serius, yang pemerintah juga menggelontorkan duit tidak sedikit untuk bagaimana menjual ide dan gagasan pemerintah kepada rakyatnya, kira-kira seperti itu. Jadi itu penting sebenarnya Bang Teddy, bahwa memang pemerintah juga kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa yang mau menyaksikan atau mau sanksikan political will dari beliau itu sangat luar biasa untuk membangun bangsa ini. Tapi di sisi yang lain juga kita harus akui ada kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar dari bagaimana orang-orang yang ada di circle lain itu ya, orang-orang yang ada di istana atau mungkin di KSP atau di manalah kira-kira, yang terkadang itu tidak kompatibel untuk mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran Pak Jokowi dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Sehingga yang terjadi adalah pembelahan rakyat, pembelahan masyarakat, masyarakat menjadi salah sangka, syahwa sangka terhadap pemerintah. Itu sebenarnya bukan karena apa? Karena persoalan komunikasi yang kadang-kadang mungkin menurut saya itu tidak terbangun dengan baik. Tidak simetris antara kehendak pemerintah, kehendak kebijakan real presiden, dengan apa yang mau dipahami oleh masyarakat. Sehingga ada kelompok tertentu yang mencoba untuk mendesain itu menjadi sesuatu yang sangat gaduh. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebaik apapun pemerintah melakukan sesuatu,
itu diterjemahkan pada middle class sampai ke level grassroots itu salah. Nah ini harus dievaluasi, kesalahannya itu di mana? Cara mengkomunikasikan itu kepada rakyatnya. Ya. Makanya saya katakan 1000%, Bang Teddy, saya ini sama Prof. Yusril waktu itu ditunjuk Pak Jokowi untuk jadi kuasa hukum Pak Jokowi waktu Pilpres di MK waktu itu. Kami tim kuasa hukum. Dan pada saat itu ketika pemerintahan itu dibentuk untuk periode kedua, kita tahu pemerintah itu mau kemana. Negara ini mau hendak diarahkan sampai di mana gitu. Kita paham. Tetapi pada akhirnya dalam perjalanannya itu, niat baiknya itu terkadang menjadi sesuatu yang blunder. Karena itu tadi, komunikasi yang, makanya sebenarnya komunikasi seperti, jujur saja kalau saya mau bilang, ada beberapa juru bicara kurang bagus. Tidak nyampe gitu, antara pikiran presiden dan kebutuhan rakyat untuk memahami political will dari pemerintah itu tidak terjembatani dengan baik. Nah itu ke depan sebenarnya harus kita tata. Yang kedua sebagai semacam closing statement lah kira-kira gitu, KPU sebenarnya harus mampu memfasilitasi agar perdebatan capres-capres yang akan datang ya. Kan kalau kita ngomong Pak Jokowi beliau sudah finish, sudah mampu membawa bangsa ini sampai ke titik ini. Selanjutnya ini transisi kekuasaan ini kita inginkan agar bisa dilandingkan dengan cara yang baik, yang smooth, dan pemerintahan dan visi pemerintahan ini bisa berkesinambungan. Artinya jangan ada keterputusan antara apa yang hari ini capaian-capaian signifikan yang sudah sampai pada titik ini itu menjadi blunder lagi nantinya ke depan. Nah itu yang barangkali saya kira dalam pikirannya Pak Jokowi itu. Jadi jangan orang anggap bahwa ke depannya ini Pak Jokowi punya kepentingan lagi. Enggak, sebenarnya pikirannya beliau itu sederhana. Bagaimana agar kesinambungan ini bisa terjembatani dengan baik. Bagaimana agar kesinambungan ini bisa betul-betul itu mendapatkan feel dengan rezim berikutnya, kira-kira seperti itu. Agar bangsa kita ini tidak regres ke belakang lagi, tidak setback lagi, kira-kira seperti itu. Nah mungkin itu pikirannya Pak Jokowi saat ini, sehingga ada dialektika demokrasi yang beliau bangun saat ini, harus kita pandang secara positif seperti itu. Bukan kepentingan beliau secara personal, tetapi bagaimana agar ini bisa dilandingkan dengan cara yang baik. Nah, KPU selaku penyelenggara harus sudah mendesain itu sejak hari ini, sejak saat ini, agar ada semacam pranata mengeksploitasi pikiran presiden, ya capres-capres kita yang ada saat ini, itu betul-betul terstruktur dan betul-betul bagus. Ya saya inginkan itu sebenarnya seperti di Amerika. Bagaimana capres-capres itu mampu mengungkapkan gagasan-gagasan yang luar biasa autentiknya, ya, gagasan-gagasan originilnya itu bisa tersampaikan secara baik di kampus-kampus atau melalui arena perdebatan yang cerdas, yang betul-betul brilian. Itu mungkin yang publik harapkan saat ini. Bangsa kita ini banyak orang pintar sebenarnya. Jadi kalau kita yang diam-diam ini bukan berarti kita nggak ngerti, kita paham gitu. Tapi nggak tahu juga kalau kita banyak ngomong nanti jadi gaduh lagi gitu. Akhirnya kita diam-diam saja. Tapi dialektika demokrasi kita sudah sangat bagus. Jadi mestinya penyelenggara juga harus berada pada titik itu, bahwa ada kebutuhan yang sangat mendasar dari bangsa ini untuk bagaimana menghadirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas, pikiran-pikiran yang terlembagakan secara baik, dan itu melalui satu proses dan mekanisme yang sangat baik dan konstruktif tentunya. Saya kira Bang Teddy demikian dari saya sama Bang Sukmo yang bisa saya sedikit memberikan pikiran yang kecil ini kepada forum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bang Firman. Terima kasih Pak Dr. Fahri. Bang Firman, saya sedikit menanggapi yang disampaikan Pak Dr. Fahri ini, saya kira dua hal menurut saya yang sangat fundamental sebenarnya. Ketika